Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas 2 Data Warehouse Business Intelligence yang berisikan anggota kelompoknya itu saya sendiri, Hensya Dava, dengan NIM 120184248. Saya Arya Bimo Bagas dengan NIM 120218431. Saya Muhammad Iqbal Azinuddin dengan NIM 12021842115. Ya, kita di sini mengambil studi kasus BRI Syariah, kantor cabang pembantu Mojokerto, Majapahit. Profil perusahaannya itu berawal dari akuisisi, pemindahan kepemilikan perusahaan dalam industri perbankan terjadi apabila pembelian saham di atas 50%, atau bisa dikatakan pengambil alihan kepemilikan perusahaan aset PT Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008, maka pada tanggal 17 November 2008, PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit yang merupakan badan usaha syariah dari Bank BRI Persero dalam melakukan penilaian kinerja juga menggunakan Key Performance Indicator atau KPI yang berasal dari BRI Syariah Pusat. Lalu di sini visinya itu menjadi bank retail modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Lalu misinya itu pertama ada memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah. Yang kedua menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang ketiga menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun. Lalu yang keempat memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran. Lalu di sini ada performance measurement, perspektif customer. Pertama, sasarannya ada produk atau jasa bersaing di pasar global dengan basis kandungan pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Tindakannya itu mencari data valid mengenai kompetitor untuk bisa bersaing dan menemukan strategi bisnis yang tepat. Targetnya itu 2 bulan. Inisiatifnya adalah mencari data kompetitor dengan menjadi nasabah dari kompetitor tersebut. Sasaran kedua itu produk dan jasa dipadukan menjadi satu dalam suatu tawaran. Tindakannya itu membuat suatu sistem yang terdapat hubungan antara produk dan jasa. Target itu 1 bulan. Dan inisiatifnya melakukan kerjasama dengan perusahaan yang dapat memberikan solusi sistem yang diinginkan. Sasaran ketiga itu produk atau jasa dihasilkan melalui jejaring organisasi. Tindakannya itu memberikan kepercayaan terhadap organisasi. Targetnya 100%. Dan inisiatifnya itu melakukan kolaborasi serta kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan. Sasaran keempat itu produk atau jasa disediakan bagi customer dengan mobilitas tinggi. Tindakannya itu menyediakan armada, SDM yang mumpuni untuk menjalankan program jasa dengan mobilitas tinggi. Targetnya itu 1 bulan. Dan inisiatifnya itu menyediakan platform yang dapat menjalankan program mengenai produk atau jasa. Lalu sasaran yang terakhir yaitu kualitas hubungan merupakan pelipat ganda value yang diterima oleh customer. Tindakannya itu adalah meningkatkan hubungan dengan customer dan memberikan survei kepuasan customer. Targetnya itu 14 hari. Dan inisiatifnya itu dengan melakukan survei melalui tahapan wawancara secara langsung mengenai kepuasan customer. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dari desain perancangan KPI Design Unit Head, perspektif customer, inisiatif kerja individunya yang pertama ada meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan, KPI-nya meningkatkan jumlah referensi nasabah pembiayaan mikro, bobotnya 15%, target tahunannya 15, satuannya juta, kriteria pencapaian targetnya, realisasi target kurang dari 60%, terus 60% sampai 75%, 75% sampai 90%, 90% sampai 105%, 105% sampai 120%. Dan yang keenam, realisasi targetnya 120%. Target triwulan pertama itu 5%, target triwulan 2 itu 1,67%, terus target bulanan 1,25. Nah, yang kedua itu meningkatkan jumlah nasabah simpanan dana. Yang pertama ada tabungan dengan bobotnya 2%, target tahunannya 30, terus satuannya juta, kriteria pencapaian targetnya itu masih sama, terus target triwulannya 10, target triwulan keduanya 3,3 dan target bulanannya 2,50. Yang giro itu bobotnya 2% dan deposito itu bobotnya 1%. Nah, subtotal bobot customernya itu 20%.
Nah, di sini desain perancangan KPI divisi Micro Sales Officer. Perspektifnya masih sama dengan customer, terus yang inisiatif kerja individunya ada yang pertama itu meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan, dan masih sama, yang cuma beda itu ada di target triwulannya. Nah, di triwulannya ini, yang triwulan pertamanya itu ada 6,67, terus ada 2,22, dan target bulanannya 1,67. Nah, yang di tabungan giro dan deposito, di situ target triwulan pertamanya 3,33, target triwulan 2-nya 1,11, dan target bulanannya 0,83. Dan subtotal bobot customer-nya itu masih 20%. Nah, di sini ada inisiatif kerja individunya itu meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan. Yang KPI pertamanya adalah komersil dengan bobotnya 1%. Target tahunannya 25 dengan satuan juta. Nah, kriterianya tetap sama. Kriterianya hampir sama, tapi yang dibedain realisasi targetnya 60% sampai dengan 74, 75 sampai 89, 90 sampai 104, 105 sampai 119, terus realisasi targetnya sampai dengan 120%. Nah, untuk komersil, target triwulan satunya itu 8,33, triwulan keduanya 2,78, terus target bulanannya ada 2,083. Nah, di sini yang kedua ada meningkatkan jumlah nasabah simpanan dana. Yang pertama ada retail dengan bobot 1%, linkage 1%, consumer 1%, tabungan 2%, giro 1%, dan deposito 1%. Target tahunannya 10, satuannya juta. Kriteria pencapaian targetnya sama. Target triwulan satunya ada 3,33, target triwulan 2-nya 1,11, dan target bulanannya 0,83. Nah, di sini meningkatkan kecepatan proses pelayanan pembiayaan kepada nasabah. Kecepatan proses dan kepastian pemberian biayaan kepada nasabah, bobotnya itu ada 2%, terus target tahunannya 20 dengan satuan juta. Nah, target triwulan satunya 6,67, target triwulan 2 2,22, dan target bulanannya 1,67. Nah, selanjutnya implementasi KPI akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada implementasi KPI Gauge dari divisi unit head, nilainya yaitu 88. Kemudian dari divisi micro sales officer yaitu 90. Dan yang terakhir yaitu divisi account officer yaitu 88,8. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.